Kehadiran film ini membangkitkan kenangan akan sosok Sidul, terutama bagi generasi yang sempat menikmati kejayaan sinetron, Sidul Anak Sekolahan, pada tahun 1990-an. Lebih jauh lagi, generasi sebelumnya yang mungkin sempat menyaksikan akting Rano Karno dalam film pertama yang berkisah tentang Sidul, yaitu Sidul Anak Betawi, yang tayang di bioskop pada 1973. Film ini disutradarai oleh Syuman Jaya, berangkat dari novel karya Aman Datuk Mojoindo dengan judul yang sama. Harian Kompas, tanggal 23 Juli tahun 1973, memberitakan, Sidul Anak Betawi merupakan produksi pertama PT Mantari Film, Jakarta, dan dibintangi Rano Karno sebagai pemeran utama, Dul. Film ini juga menjadi kesempatan pertama Rano menjadi pemeran utama, setelah membintangi sejumlah film sebelumnya. Saat itu, kehadiran film anak dinantikan setelah vakum sejak 1967. Sempat muncul film Malin Kundang, tetapi lebih ditujukan untuk segala umur. Gambaran masyarakat Betawi yang digambarkan Aman Datuk Mojoindo dalam novel Sidul Anak Betawi adalah anak Betawi yang kenal pendidikan modern, sekolah. Hal ini pula yang digambarkan Syuman Jaya dalam filmnya. Film Sidul Anak Betawi mengisahkan tentang Dul Rano Karno, yang dibesarkan oleh ibunya Tuti Kirana dan ayahnya Benyamin. Dul dididik dengan gaya Betawi. Sang ayah berperan dalam pembentukan karakter diri Sidul. Dalam perjalanannya, sang ayah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Dul kecil harus membantu ibunya mencari penghidupan. Dul berdagang kue di kampungnya. Berbagai konflik harus dia hadapi, seperti dicegat anak-anak sebayanya dan berkelahi. Namun, Dul tak goyah dan tetap berjualan untuk membantu ibunya. Di tengah cerita, muncul tokoh Asmat diperankan Syuman Jaya, yang merupakan paman Dul. Asmat kemudian menjadi ayah tirinya, dan mendorong keinginan si Dul untuk bersekolah. Karakter Dul dalam film ini juga digambarkan sebagai sosok anak Betawi yang memberontak untuk menjadi modern, mematahkan anggapan jelek yang selama ini disematkan. Rano Karno dan Sidul kala itu, akting Rano Karno dalam film Sidul Anak Betawi dinilai tidak luar biasa. Namun, dianggap mampu mengimplementasikan keinginan sang sutradara. Seperti diberitakan Harian Kompas, tanggal 15 September tahun 1973, setelah penayangan film ini, lagu Jajan yang dinyanyikan Dul menjadi populer dinyanyikan oleh anak-anak. Dikisahkan pula, saat wartawan Kompas mewawancarai Rano di rumah keluarganya, kawasan Tebet Timur Kecil, Jakarta, berbagai cerita soal film yang dibintanginya meluncur dari Rano. Rano, yang saat itu memakai celana jeans, kaos lengan panjang biru gelap, mengisahkan, Sidul Anak Betawi menjadi film yang paling senang ia perankan. Mengapa? Sebab di sana mainnya main biasa saja, Om. Kayak sehari-hari saja, lari-lari, berantem, nyanyi-nyanyi. Teman mainnya juga anak-anak, kata Rano. Di film-film sebelumnya, Rano lebih banyak mendapatkan lawan main orang dewasa. Dan, Syuman Jayalah yang menjadi sutradara pertama yang membuat Rano pertama kali mendapatkan peran utama. Sebelumnya, Rano pertama kali main film dalam, Lewat Tengah Malam, memerankan Lono, Rahmat Hidayat kecil. Film ini juga disutradarai Syuman Jaya. Ia sedikit muncul saat mandi di kali dan makan singkong. Selanjutnya, Rano juga terlibat dalam film, Malin Kundang, dengan sedikit dialog Malin kecil. Meski demikian, sejak tayangnya film ini, bakat Rano mulai dilirik oleh para sutradara. Film ketiga, Rano berperan sebagai Farouk Avero kecil dalam film, Lingkaran Setan. Sementara, film keempatnya adalah Pengantin 3 Kali, dan hanya berperan sebagai anak penjual koran. Setelah sukses dengan Sidul Anak Betawi, Rano digait sutradara Hasmanan dalam film, Di Mana Kau Ibu, sebagai pemeran utama, produksi Rapi Film. Film berikutnya adalah, Tabah Sampai Akhir, produksi Safari. Sinar Sakti Film, bayaran Rp500.000 dan, Dijaga, ayahnya masih dari Kompas. Tanggal 15 September tahun 1973, ayah Rano, bintang film kawakan Soekarno M. Nur mengatakan, putra ketiganya memang menunjukkan bakat akting yang lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya. Menurut Soekarno, Rano seringkali merebut dan ingin membaca lebih dulu jika ia membawa pulang skenario film yang diperankannya. Saat duduk di bangku SD Vanlit, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, ia juga terlibat dalam sejumlah kegiatan sandiwara sekolah. Setelah Rano tenar karena membintangi sejumlah film, terutama Sidul Anak Betawi,
ia selalu memberikan pesan kepada anaknya. Kamu hanya bintang film kalau di hadapan kamera. Sesudah itu, kamu biasa saja. Kalau ketenaran terlampau cepat, Rano bisa membawa akibat buruk bagi jiwanya. Saya tak mau Rano merasa lebih hebat dari kawan-kawan, kata Soekarno M. Nur. Dari film Sidul Anak Betawi, Rano mendapatkan bayaran Rp500.000. Angka ini tergolong besar, karena dalam film-film sebelumnya ia hanya dibayar beberapa ribu rupiah. Meski demikian, ayah Rano membatasi anaknya agar tidak boros. Setiap hari, saat ke sekolah, ia hanya dibekali jajan Rp50 dan berangkat sekolah dengan menaiki bus. Lalu, apa yang dibeli Rano kecil dari penghasilannya main film? Rano menjawab, ia membeli sebuah sepeda balap seharga Rp30.000. Memiliki sepeda balap menjadi impiannya sejak lama. Sosok Rano Karno memang lekat dengan Sidul. Kini, setelah bertahun-tahun lalu memerankan Dul dalam Sidul Anak Sekolahan, publik bisa kembali menyaksikan romantika Sidul bersama Sarah dan Zainab dalam Sidul The Movie. Selamat bernostalgia.